Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan metode penelitian kualitatif tentang pemilihan desain penelitian, alasan yang melandasi pemilihan desain tersebut. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya, Diana Putri, dan rekan saya, Muhammad Fandi Arifin. Rancangan penelitian adalah rencana dan tata cara penelitian untuk memutuskan metode, pengumpulan, dan analisis data. Keputusan keseluruhan melibatkan desain mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Terdapat 4 pembahasan yang paling utama pada topik hari ini. Pertama, 3 jenis desain. Kedua, 3 komponen yang terlibat dalam desain. Ketiga, desain penelitian sebagai worldviews, strategi, dan metode. Keempat, kriteria pemilihan desain penelitian. Tiga jenis desain. Pertama, penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami arti individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul. Data biasanya dikumpulkan dan dianalisis secara induktif untuk membangun hal-hal khusus hingga umum. Kedua, penelitian kuantitatif adalah sarana untuk menguji teori-teori objektif dan memeriksa hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini dapat diukur, biasanya data bernomor atau berjumlah, sehingga dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. 3. Penelitian metode campuran adalah pendekatan inquiry yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Topik pembahasan kedua yaitu 3 komponen yang terlibat dalam desain. Pertama, pandangan dunia filsafat. Jenis keyakinan yang dianut oleh peneliti individu akan sering mengarahkan mereka untuk memilih antara kualitatif, kuantitatif, atau pendekatan metode campuran dalam penelitian. Terdapat 4 pandangan dunia. Pertama, post-positivism. Kedua, konstruktivisme. Ketiga, advokasi atau partisipatif. Dan keempat, pragmatisme. Post-positivism merupakan cara pandang ini disebut juga metode ilmiah atau melakukan penelitian sains. Masalah yang dipelajari oleh post-positivis mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang memengaruhi hasil. Dalam metode ilmiah, pendekatan yang diterima untuk penelitian oleh post-positivis seorang individu dimulai dengan teori, mengumpulkan data yang mendukung atau menyangkal teori, kemudian membuat revisi yang diperlukan sebelum pengujian tambahan dilakukan. 2. Konstruktivisme. Penelitian ini mengandalkan sebanyak mungkin pandangan peserta tentang situasi yang sedang dipelajari. Peneliti membentuk interpretasi mereka dan memposisikan diri dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana interpretasi mereka terhadap pengalaman pribadi, budaya, dan sejarah mereka. 3.
advokasi atau partisipatif. Pandangan dunia filosofis ini berfokus pada kebutuhan kelompok dan individu dalam masyarakat yang mungkin terpinggirkan atau dicabut haknya. Pandangan dunia ini biasanya dilihat dengan penelitian kualitatif, tetapi demikian dapat menjadi dasar untuk penelitian kuantitatif. Penelitian advokasi memberikan suara bagi peserta untuk meningkatkan kesadaran mereka atau memajukan agenda perubahan. 4. Pragmatisme. Pragmatisme tidak terikat pada satu sistem filsafat dan realitas. Ini berlaku untuk penelitian metode campuran, di mana para peneliti menarik secara bebas dari asumsi kuantitatif dan kualitatif ketika mereka terlibat. Dalam penelitian mereka, peneliti individu memiliki kebebasan memilih. Peneliti bebas memilih metode, teknik, dan prosedur penelitian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. 2. Strategi penyelidikan. Strategi penyelidikan adalah jenis desain atau model kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang memberikan arahan tertentu untuk prosedur dalam desain penelitian. A. Strategi kuantitatif. Strategi penyelidikan yang terkait dengan penelitian kuantitatif adalah memanggil pandangan dunia post-positivis. Strategi kuantitatif telah melibatkan eksperimen kompleks dengan banyak variabel dan perlakuan. Misalnya, desain faktorial dan desain pengukuran berulang. B. Strategi kualitatif. Strategi ini membuat gambaran tentang apa yang dilakukan peneliti naratif. Terdapat dua karakteristik utama dari desain ini, yaitu perbandingan yang konstan data dengan kategori yang muncul dan pengambilan sampel teoritis dari kelompok yang berbeda untuk memaksimalkan persamaan dan perbedaan informasi. C. Strategi penelitian campuran. Metode pencampuran ini telah mengarahkan penulis dari berbagai dunia untuk mengembangkan strategi penelitian campuran. Adapun strategi campuran ini dibagi menjadi 3. Pertama, prosedur metode campuran sekuensial merupakan prosedur di mana peneliti berusaha untuk mengelaborasi atau memperluas temuan dari satu metode dengan metode yang lain. 2. Prosedur metode campuran serentak adalah prosedur di mana peneliti menyatukan atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka memberikan analisis yang komprehensif dan dari masalah penelitian. 3. Prosedur metode campuran transformatif adalah prosedur yang digunakan peneliti menggunakan lensa teoritis sebagai panduan menyeluruh perspektif dalam desain yang berisi kuantitatif dan kualitatif data. Yang ketiga, metode penelitian. Elemen utama ketiga dalam kerangka kerja adalah penelitian khusus metode yang melibatkan bentuk, analisis, dan interpretasi data yang diusulkan peneliti untuk studi mereka. Jenis data yang dianalisis dapat berupa informasi numerik yang dikumpulkan pada skala instrumen
atau teks merekam informasi dan melaporkan suara para peserta. Peneliti membuat interpretasi hasil statistik atau mereka menginterpretasikan tema atau pola yang muncul dari data. Dalam beberapa bentuk penelitian, baik data kuantitatif dan kualitatif, akan dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan. Data instrumen dapat ditambah dengan observasi atau data sensus. Dalam kasus metode campuran ini, peneliti membuat kesimpulan di kedua database kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian sebagai workflows, strategi, dan metode. Pandangan dunia, strategi, dan metode semuanya berkontribusi pada desain penelitian yang cenderung kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Skenario khas penelitian dapat menggambarkan bagaimana ketiga elemen tersebut menggabungkan ke dalam desain penelitian. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Pandangan dunia post-positivum, strategi eksperimental penyelidikan, dan pengukuran sikap sebelum dan sesudah tes. Dalam skenario ini, peneliti menguji teori dengan menentukan hipotesis dan pengumpulan data untuk mendukung atau membantah hipotesis tersebut. Desain eksperimental digunakan di mana sikap dinilai sebelum dan setelah pemberian eksperimen. Data dikumpulkan pada instrumen yang mengukur sikap dan informasinya dianalisis menggunakan prosedur statistik dan pengujian hipotesis. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pandangan dunia konstruktivis, desain etnografi, dan observasi perilaku. Dalam situasi ini, peneliti berusaha untuk menetapkan makna suatu fenomena dari pandangan partisipan. Ini berarti mengidentifikasi kelompok berbagai budaya dan mempelajari bagaimana kelompok itu mengembangkan pola perilaku bersama seiring waktu, seperti etnografi. Salah satu elemen kunci pengumpulan data dengan cara ini yaitu dengan cara mengamati perilaku peserta dengan terlibat dalam aktivitas mereka. Yang ketiga, pendekatan kualitatif. Pandangan dunia partisipatif, desain naratif, dan wawancara terbuka. Untuk studi ini, penyelidik berupaya untuk meneliti masalah yang terkait dengan penindasan individu. Untuk mempelajari ini, cerita dikumpulkan tentang penindasan individu menggunakan pendekatan naratif. Beberapa individu diwawancarai dengan waktu yang cukup lama untuk menentukan bagaimana mereka secara pribadi mengalami penindasan tersebut. Dan yang terakhir, pendekatan metode campuran. Pandangan dunia pragmatis, koleksi keduanya data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Peneliti mendasarkan penyelidikan pada asumsi bahwa mengumpulkan berbagai jenis data memberikan pemahaman terbaik tentang masalah penelitian. Studi dimulai dengan survei luas untuk menggeneralisasi hasil populasi dan kemudian pada tahap kedua berfokus pada kualitatif, wawancara terbuka untuk mengumpulkan pandangan rinci dari para peserta. Kriteria pemilihan desain penelitian. Dalam video ini, terdapat 3 kriteria pemilihan desain penelitian. Yang pertama ialah masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu masalah atau kekhawatiran yang perlu ditangani. Misal, jika sebuah konsep atau fenomena perlu dipahami karena hanya sedikit penelitian yang dilakukan tentangnya, maka hal tersebut layak untuk dijadikan pendekatan. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan berguna bila peneliti tidak mengetahui variabel penting untuk diteliti.
Yang kedua adalah pengalaman pribadi. Pelatihan dan pengalaman pribadi para peneliti juga memengaruhi pilihan pendekatan mereka. Individu yang menikmati menulis dalam sastra, maka cara atau melakukan wawancara pribadi atau membuat pengamatan dekat mungkin tertarik pada pendekatan kualitatif. Yang terakhir adalah peserta atau audiens. Peneliti menulis untuk audiens yang akan menerima penelitian mereka. Audiens ini mungkin adalah editor jurnal, pembaca jurnal, komite pasca sarjana, peserta konferensi, atau kolega di lapangan. Pengalaman audiens ini dengan kuantitatif, kualitatif, atau campuran dapat membentuk keputusan yang dibuat tentang pilihan ini. Terima kasih teman-teman. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan maupun tanggapan, silakan tuliskan pada kolom komentar yang ada dalam video di bawah ini. Terima kasih.